Baik, Mbak, bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu tim recruiter yang saya hormati. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti proses interview pada siang hari ini. Saya sangat menghargai waktu yang Ibu luangkan untuk menginterview saya dan saya berharap pada sesi ini bisa memberi gambaran yang jelas mengapa saya layak menjadi bagian dari sekolah ini. Langsung saja, perkenalkan nama saya Sinta Laila Ulkomaria. Saya sekarang berusia 22 tahun. Saya sebagai mahasiswa aktif semester 8 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya sekarang berdomisili di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Saya lahir dan besar di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan dan keislaman, sehingga sejak kecil saya sudah memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter siswa yang lebih baik. Selama menempuh pendidikan S1, saya tidak hanya fokus pada kuliah saja, tetapi juga aktif mengembangkan diri di berbagai bidang. Salah satu pengalaman yang sangat membentuk saya adalah ketika saya berada di semester 6, saya sudah ikut mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah selama 2 tahun sebagai guru bahasa Arab. Di sana, saya bertanggung jawab menyusun materi pembelajaran, membimbing siswa dalam memahami bahasa Arab secara komunikatif, serta mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter ke dalam proses belajar. Selain pengalaman mengajar formal, saya juga aktif mengikuti beberapa organisasi di kampus. Di antaranya yakni saya pernah mengikuti himpunan mahasiswa Prodi PGSD. Kemudian saya juga mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dari organisasi tersebut saya belajar mengelola program, berkomunikasi dengan berbagai pihak, memecahkan masalah secara kolektif dan mengambil keputusan dengan bijak. Saya percaya dengan kombinasi antara pengalaman mengajar dan keterlibatan di dalam organisasi dan latar belakang akademik saya memberikan bekal yang kuat untuk menjadi guru yang profesional, inovatif, dan inspiratif. Baik, Mbak Sinta ya. Tadi saya sudah mendengar banyak sekali pengalaman dari Mbak Sinta. Cukup tertarik ya dengan Mbak Sinta. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa Mbak Sinta jawab ya. Oke. Eh, Mungkin apa yang membuat Mbak Sinta ini merasa cocok menjadi bagian dari tim kami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya ingin bergabung di sekolah ini adalah karena saya melihat kesamaan nilai dan visi. Sekolah ini tidak hanya mengutamakan pencapaian akademiknya saja, tetapi juga menaruh perhatian pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral siswa. Saya sangat mengagumi upaya sekolah ini dalam menciptakan lingkungan belajar yang sangat ramah, inklusif, dan menantang bagi siswa untuk berkembang secara maksimal. Saya juga percaya bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyeimbangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter, dan sekolah ini menerapkan hal itu dengan sangat baik. Saya ingin memberikan kontribusi pada misi tersebut. Saya memiliki kemampuan dalam mengembangkan media pembelajaran digital yang interaktif, yang sangat relevan pada perkembangan zaman pada zaman sekarang. Sekaligus memastikan pembelajaran tersebut tetap menyenangkan dan bermakna bagi setiap siswa. Selain itu, saya melihat sekolah ini memiliki budaya kolaborasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua. Sebagai seseorang yang terbiasa bekerja sama baik di organisasi maupun di kelas, saya yakin saya bisa menyesuaikan diri dengan cepat dan memberikan nilai tambah bagi tim.
Ada beberapa alasan mengapa saya merasa cocok menjadi bagian dari tim pengajar di sekolah ini. Yang pertama, saya memiliki pengalaman mengajar yang beragam. Saya pernah menjadi guru bahasa Arab di MI selama 2 tahun yang mengasah kemampuan saya dalam menyampaikan materi dengan metode yang kreatif, menyesuaikan pembelajaran dengan karakter siswa, serta mengelola kelas agar tetap kondusif. Selain itu, saya juga menjalani program praktik mengajar di SD Negeri 4 Jetis untuk kelas 3 SD. Nah, pada praktik ini saya mengembangkan modul interaktif berbasis nilai-nilai multikultural yang bertujuan untuk meningkatkan karakter toleransi siswa. Nah, pada penelitian ini saya mendapatkan hasil bahwa pada kelompok eksperimen terbukti meningkatkan keterlibatan siswa hingga 40%. Kedua, saya memiliki kemampuan teknologi pendidikan. Saya terbiasa membuat materi pembelajaran dengan Canva, PowerPoint interaktif, Flipbook, dan live worksheet. Saya percaya teknologi adalah alat yang dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi generasi sekarang, selama digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, yakni saya aktif di organisasi kemahasiswaan seperti HIMA, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk bekerja di bawah tekanan, mengelola kegiatan, berbicara di depan publik, dan bernegosiasi. Semua keterampilan ini sangat berguna dalam dunia pendidikan, terutama dalam membangun komunikasi yang efektif dengan siswa, rekan guru, wali murid, dan lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, saya memiliki pendekatan pembelajaran yang inklusif. Saya percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi unik. Sebagai guru, tugas saya adalah mengidentifikasi potensi itu dan membantu mereka berkembang dengan dukungan yang tepat. Kemudian yang kelima, saya memiliki komitmen untuk terus belajar. Dunia pendidikan ini memang selalu berkembang. Saya berkomitmen untuk mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, kemudian memperbarui metode mengajar agar selalu relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Baik, Mbak Sinta ya. Nah, kalau di masa sulit ya, itu gimana sih Samian itu ketika menghadapi masa-masa tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Nah, dalam perjalanan menjadi seorang pendidik tentunya tidak luput dengan beberapa tantangan yang saya hadapi. Tantangan tersebut adalah sebagai bagian dari sebuah proses. Salah satu pengalaman yang sangat menguji saya adalah saat saya mengajar di MI Muhammadiyah. Nah, di situ saya diamanatkan mengajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu sering sekali dianggap sulit oleh kebanyakan siswa, sehingga motivasi belajar mereka menurun. Nah, saya mencoba pendekatan baru dengan menggabungkan permainan edukasi, kemudian pada saat pembelajaran, materi tersebut kita integrasikan ke nyanyian sederhana, kemudian cerita interaktif yang bertujuan untuk membuat pembelajaran yang lebih hidup dan lebih dipahami oleh siswa. Hasilnya, siswa tersebut lebih antusias dan tingkat pemahamannya juga semakin meningkat. Dalam mengembangkan modul skripsi juga, saya mengalami kesulitan teknis, terutama menyesuaikan modul untuk siswa yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Saya memecahkan masalah ini dengan membuat 2 versi modul. Yang pertama dengan modul digital dan modul cetak interaktif. Prinsip saya dalam menghadapi masa sulit adalah yang pertama, saya tetap tenang. Tenang dalam kata mengendalikan diri dan emosi sendiri itu juga perlu untuk menghindari keputusan secara terburu-buru.
Yang kedua, yakni analisis akar masalah. Nah, sebelum saya mencari solusi dalam permasalahan tersebut, saya mencari dulu akar masalah dari permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, eksperimen dengan metode baru. Nah, di sini saya menggunakan metode baru yang sebelumnya belum pernah digunakan, sehingga siswa tersebut akan tertarik dengan pembelajaran, sehingga motivasi belajarnya juga semakin meningkat dan pembelajaran bisa lebih efektif. Saya percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk terus berkembang. Guru yang baik adalah guru yang mampu beradaptasi, inovatif, dan tidak berhenti belajar. Baik, Mbak Sinta. Tadi sudah interview yang cukup bagus ya menurut saya. Tapi nanti untuk hasilnya akan kami infokan lagi lewat email ya, Mbak. Nanti Mbak bisa cek email. Mungkin nggak bisa langsung besok, tapi mungkin beberapa hari ya. Pokoknya Mbak cek email saja. Mungkin bisa diakhiri Mbak saja ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk interview pada siang hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa menjadi guru adalah panggilan hati. Guru bukan hanya mengajarkan materi saja, tetapi juga menanamkan nilai kehidupan dan menjadi teladan bagi siswa. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan bekerja sama di masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.